warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amin Allahumma amin. Amma ba'd. Kami berhormati beliau tidak dalam karyawan BDPDF yang Allah mungkin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima seluruh amal baiknya, dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita ditakdir oleh Allah salam sama sholat zuhur, takbir wa ta'allum, menunggu sholat asar dengan bekerja. Mungkin pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang barokah. Barokah untuk dunia kita, barokah untuk kita. Amin Allahumma amin. Sholat salam kita sahkan berkunjung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusakan kemarin tentang bab wudu. Setelah kita membahas tentang rukunnya wudu, sekarang kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Ada 4 perkara yang membatalkan wudu. Artosipun ketika memiliki wudu kemudian terjadi pada kita salah satu 4 perkara ini, maka hukumnya batal. Kalau batal mau sholat harus berwudu. Napa mawon 4 perkara. Yang pertama nggih menika khuruju syai'in min ahadis sabilaini bi ayyi syai'in kana rihan kau'an kana au ainan. Terus keluarnya sesuatu dari 2 jalan hawa, depan belakang, rupa napa mawon, berupa apapun, maka membatalkan wudu. Amin. Maupun keluar angin itu membatalkan wudu, atau keluar makhluk hidup. Contohnya like zaman biyen kremi, terus kremi mana? Misalnya kremian, misalnya kremi kok betul, mengincen kok terus bebas. Karena yang membatalkan ini keluarnya sesuatu, entah itu nanti balik nang jero atau tidak, itu tidak dibahas. Terus ketika keluar sesuatu sengaja maupun tidak sengaja, wudunya batal. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu zawalu aklin, hilangnya akal. Hilangnya apa? Akal. Apapun sebabnya, entah itu sebab mabuk, apa sebab tidur atau yang lain, wudunya batal. Kecuali hilangnya akal dari orang yang tidur, yang tidurnya itu tetap pada tempatnya, tidurnya dalam keadaan duduk dan tetap pada tempatnya, dalam arti pantatnya tidak berpindah dan tidak terangkat ketika tidur, maka wudunya boten batal. Jadi yang membatalkan wudu ini sebenarnya bukan tidurnya, tapi hilangnya akal. Sebab tidurnya orang yang duduk, entah itu duduknya bersandar maupun tidak sengaja, kalau lunggune sender, biarpun lunggune bersandar, seandainya sandaran itu diambil, mungkin tiangnya geblak. Kalau memang pantatnya menetapi pada tempatnya, wudu'e boten batal. Itu yang kedua yang batalkan wudu. Yang ketiga yang batalkan wudu menika menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Kalau dengan punggung telapak tangan niki boten batal. Misalnya nuwun sewu, bapak-bapak niki ono sing gatal. Nek ngukur kali ngeten boten batal. Kalau mengukurnya dengan punggung bagian balik telapak tangan, tapi kalau dengan ini maka batal. Jadi yang batalkan wudu ketika kita menyentuh jalan depan maupun jalan belakang ini ketika menggunakan telapak tangan. Dan untuk laki-laki, sing batalaken itu batangnya, bukan telurnya. Lek telur iki mboten batal. Kalau misalnya gatel ndak oke, kita ngikutin diukur kremes. Sekarang misalnya, ini udah kan? Yang keempat, menurut mazhab Syafi'i yang batalkan wudu nggih menika iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi haid.
Yang keempat yang membatalkan wudhu yaitu bersentuhan kulit antara laki dan perempuan yang keduanya sama-sama besar, kemudian bukan mahram atau orang lain, serta tidak ada penghalang. Jadi yang membatalkan wudhu yang keempat bersentuhan kulit antara laki dan perempuan, yang mana keduanya sama-sama dewasa dan bukan mahram alias orang lain. Kalau mahram, saudari atau ibu atau bule atau mungkin ponakan atau anak masih kecil, niki boten batal. Jadi syarat bersentuhan yang bisa membatalkan wudhu wonten sekawan. Yang pertama yaitu bukan mahram atau orang lain. Yang kedua sama-sama besarnya, kode begini. Sing nomor 3 tidak ada penghalang. Kalau yang diotik bajunya, itu batal. Kenapa ada bajunya? Jadi harus bertemu langsung. Yang keempat yang bersentuhan adalah kulitnya. Kalau kulit dengan non kulit maka wudhunya boten batal. Misalnya orang wong wedok, istri ini dalam bab fikih Syafi'i termasuk kategori orang lain yang membatalkan wudhu karena ini orang lain. Sebab yang dimaksud mahram itu siapa? Wanita yang haram untuk dinikahi. Itu mahram. Lah istri kita kan halal dinikahi, berarti ini bukan mahram. Istri ini orang lain sehingga membatalkan wudhu. Lah kepengin gak batal misalnya kali bojone nggih mutik rambut tok apa? Utawa mutik din mangan apa? Mutik untune tok. Boten batal. Kenapa? Karena gigi ini bukan bagian dari dapat perkara membatalkan wudhu. Kemudian hal-hal yang diharamkan bagi mereka yang tidak memiliki wudhu wonten 4. Yang pertama sholat, boten ada wudhu haram sholat. Yang kedua tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sepanjang tubuh, itu juga. Yang ketiga menyentuh Al-Quran. Yang keempat membawa Al-Quran yang diharamkan bagi orang yang berwudhu. Samangke kita membahas tentang mandi, hal-hal yang mewajibkan mandi, rukunnya mandi dan sunnah-sunnahnya mandi. Napa mawon hal yang mewajibkan mandi ada 6. Asale kelolaan panjenengan ini mandi tidak wajib. Terus jenengan misalnya keringetan sampai umum adus gak apa-apa, gak adus gak apa-apa, tidak wajib, tapi sunnah. Ada waktu sunnah mandi dan ada waktu itu wajib mandi. Di antara yang mewajibkan kita mandi wonten 6. Dari 6 ini 3 untuk laki-laki dan perempuan, yang 3 lain khusus bagi perempuan. Yang kita bahas yang khusus bagi perempuan dulu. Wonten 3 perkara bagi perempuan yang mewajibkan mandi. 1 haid, nomor 2 nifas, yang ketiga wiladah atau melahirkan. Wonten yang istri haid kemudian suci wajib adus ketika suci. Ada orang antum melahirkan keluar darah, itu namanya nifas. Ketika nifasnya berhenti wajib mandi. Atau ada wanita melahirkan, setelah melahirkan ini wajib mandi. Lah yang dimaksud melahirkan ini tidak harus melahirkan secara sempurna. Termasuk wanita yang keguguran. Apa keguguran? Istilah medisnya loh. Keguguran. Bukan aborsi dengan sengaja nih. Kenapa keguguran? Ya keguguran ya. Wanita yang keguguran, entah usia kandungannya masih 1, 2, 3 atau 4 bulan. Sebelum 6 bulan kok bayi ini gugur. Niki wajib mandi, masuk kategori wiladah. Kemudian niki wonten pertanyaan. Ini pertanyaannya atas nama teman tapi sepertinya pelakunya sendiri ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman saya ada yang saat puasa tidak bisa menahan emosi. Oh hanya ini sih. Oh ini. Bukan begini. Apabila ada suami istri pada malam hari melakukan hubungan, terus pada saat mau sholat subuh si istri apakah istri tetap wajib mandi junub atau sekalian besok pas waktu suci? Terus misalnya ada suami istri malam berhubungan, kan di antara yang mewajibkan mandi nanti ada junub dan haid.
junub dan haid. Lah junub ini mewajibkan mandi. Begitu mau mandi, sing wedok kate adus mau subuh kok ternyata keluar darah haid, belum sempat mandi junub, haidnya sudah keluar. Apakah mandinya langsung seketika itu atau menunggu nanti ketika suci dari haid? Yang paling baik adalah menunggu ketika suci dari haid. Jadi langsung mandi, niatnya dua, mandi dari haid dan mandi dari junub. Sebab nopo mandinya orang yang haid, wuduknya orang yang haid niki mukhtalaf. Artinya mukhtalaf itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mandinya orang yang haid niki mboten sah. Kenapa? Karena hadas haidnya tetap tidak hilang. Tapi wonten ulama yang mengatakan kalau memang dua hadas maka boleh. Jadi ketika haid langsung mandi junub. Terus ketika haid mandi junub sehingga nanti ketika suci cukup bersuci dari haid, mandi untuk haidnya. Atau yang paling baik yang kedua, yaitu sekalian mandi haid dan mandi junub jadi satu. Jadi satu mandi diniati dua. Ini mboten napa? Jadi niat bersuci dari haid dan niat bersuci dari junub pun. Ini pertanyaan tentang haid kali junub. Kemudian seandainya ada orang yang berpuasa di malam hari ini berhubungan suami istri, mandinya bagaimana? Yang paling baik mandinya adalah sebelum sholat subuh. Misalnya mandinya setelah sholat subuh, apakah puasanya tetap sah dan bagaimana hukum mandinya? Mengakhirkan mandi sampai masuk waktu subuh di bulan Ramadan, hukumnya makruh, boten haram. Parang cara adusi mantun subuh itu boleh. Seandainya mandinya setelah subuh niki Pak, boten napa-napa, tapi makruh. Napa? Makruh dan mandinya tetap sah. Oleh karenanya di pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya kemasukan air ketika berpuasa secara tidak sengaja? Pada basuhan wajib maupun sunnah di dalam mandi maupun wudu. Umpami pas mengusap telinga atau ketika kita mandi pas adus kupingnya kelebonan banyu. Di siang hari bulan Ramadan atau pas mandi junub tadi, katakan kuping kelebonan banyu, puasanya batal apa tidak? Yang pertama yang dilihat mandinya niki mandi nopo. Kalau mandinya itu mandi yang disyariatkan, mandi wajib seperti junub, atau mandi sunnah seperti ketika bau badan tidak enak, itu sunnah mandi. Atau mandi ketika akan sholat Jumat dengan tidak sengaja kemasukan air, tanpa sengaja kemasukan air, dilihat. Kalau memang mandinya itu seperti biasanya, kayak biasa boten neko-neko, puasanya tidak batal. Tapi kalau mandinya itu super, artinya tidak seperti biasanya. Biasanya pakai gayung kecil, krono Ramadan, gaya ember. Jadi gaya cipuknya gede. Kemasukan air, maka itu dianggap taksir atau sembrono, puasanya batal. Jadi kalau mandinya seperti biasanya, dan mandi yang dilakukan itu mandi yang disyariatkan, entah mandi wajib maupun sunnah. Kalau untuk entah basuhan wajib maupun sunnah, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau mandi itu tidak disyariatkan, contohnya dia gerah hanya kepingin mandi lapus, gak enak, kepingin adus, hanya kepingin mandi, kemudian kemasukan air, maka puasanya batal. Sengaja tidak sengaja puasanya ada orang membasuh wajah atau orang-orang membasuh kepala, padahal itu bukan wudu, lewat telinganya masuk air, maka puasanya batal. Jadi kalau pada mandi sunnah atau mandi wajib, wudu baik basuhan sunnah maupun basuhan wajib, ketika kemasukan air tanpa sengaja, puasanya tidak batal. Puasanya boten batal. Tapi kalau ada kemungkinan besar kemasukan air, contohnya berkumur atau istinsak menghirup air dari hidung, maka puasanya batal. Puasanya batal. Tapi kalau mengusap telinga atau mengusap kepala atau ketika membasuh wajah, kok kemudian lewat telinga ini
airnya masuk, puasanya tidak batal. Terus yang mewajibkan mandi ada 6. 3 pertama tadi untuk khusus perempuan, 3 yang terakhir berlaku bagi laki dan perempuan. Napa mawon yang pertama menika khurujul mani, keluarnya air mani. Keluarnya air mani atau yang lebih familiar kita kenal dengan mandi jur. Keluarnya sperma, sengaja maupun tidak sengaja, secara sadar maupun melalui mimpi, puasanya tetap mewajibkan mandi. Yang kedua menika iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 alat kelamin. Napa 2 alat kelamin? Menawi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza iltaqa al-khitanani, ketika 2 alat khitan bertemu maka wajib mandi. Terus ketika 2 alat khitan bertemu wajib mandi, baik yang memasuki maupun yang dimasuki, paham ya? Jadi podo-podo wajib mandi. Karena dawuh Kanjeng Nabi niku idza iltaqa al-khitanani, ketika 2 alat khitan bertemu. Batas kapan seseorang wajib mandi? Ketika sampai batas potongan khitan. Menurut saya, betul kan betul. Saya sampaikan betul. Cara bahasa kita itu helmnya. Kenapa? Helmnya. Tapi kalau helmnya kudu itu, itu tidak mewajibkan mandi. Karena dahulukan di Nabi idza iltaqa berbeda, idza iltaqa al-khitanani. Gesek-gesek aman. Yang penting ketika misalnya dilihat itu sebenarnya helm itu bahasa Indonesia yang helm itu Risiko helm itu lah. Kalau helmnya tidak masuk maka tidak mewajibkan mandi. Baik yang punya helm maupun yang masuk. Foto-foto nggak wajib lah. Itu yang kedua. Kemudian, dan ini tidak harus sesama manusia. Umpami ada orang itu abnormal, orangnya nggak normal. Kok seneng ambil wedhus? Kok mboten kali wedhus? Wedhus itu digolong misalnya. Maka manusianya wajib nggak bisa boleh. Tapi manusia ini wajib Wali bayar terus berikut. Yang ketiga, menikah mati itu mewajibkan mandi. Cuma karena biasanya orang mati itu tidak bisa mandi sendiri, maka wajib dimandikan. Sebelum kita bahas pertanyaan yang ketiga, wonten sing tamukan nopo? Kemarin tidak apa ini pun. Makan daging unta. Untuk makan daging unta apakah mengatakan? Kanjeng Nabi nanti jauh. Man akala lahmal jazur falyatawaddo. Barang siapa yang memakan daging unta falyatawaddo, sebaiknya dia berwudu. Dan terus makan daging unta tidak membatalkan wudu, tapi apakah mewajibkan wudu? Kanjeng Nabi dawuh ngeten itu ada asalnya, ada asal nuzulnya. Tapi kalau sing dawuh Kanjeng Nabi tetap oleh para ulama dijadikan syarat. Itu asal nuzulnya. Rasulullah niki enggak ada santri namanya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu orang-orang yang tidur di serambi Masjid Nabawi. Kurang lebih 70 sampai 80 orang. Wonten sing namine Julaibib termasuk Abu Hurairah termasuk Bilal bin Rabah. Ini rata-rata orang cacat dan orang miskin yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Mereka kalau makan, nanti mau sedekah. Singkat cerita, setelah maghrib Rasulullah wangsul, Kanjeng Nabi wangsul ke rumah, wonten tiyang menteri unta sudah masak. Kemudian, kan masak Suffah, tidak makan satu hari. Kemudian daging unta yang sudah masak, beberapa panci ini dibawa ke masjid. Ini dari Rasulullah untuk dimakan. Lah tradisinya sahabat, mereka tidak mau makan sebelum Rasulullah makan. Padahal saat itu kehendak Rasulullah akan sahabat makan.
Azan isya berkumandang. Mantun azan isya berkumandang kan Nabi Duki, kalau kan Nabi Duki langsung bilang berapa komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berkomat di sholat, berkomat kan Nabi lihat. Ini kok luwe di rumah kan sih? Belum untungan kok turun di mana? Untung lagi, belum teratas panjenengan yang Rasulullah. Akhirnya gak sudah sholat. Kan Nabi Daud tidak uqimat as-sholat, tidak uqimat al-isya, wa uqitat al-asya, tujimal asya. Kalau sholat isya sudah dikomati, makan malam sudah disiapkan, maka dahulukan makan malam. Makan saja kaki Nabi. Makan malam. Akhirnya jalan. Makan saja kok sholatnya. Belum saya. Tengah-tengah mangan, ini kalau saya bocor halus, ces. Orang yang betul, ini kok di Jakarta langsung kok. Sopo ya kayak jangan ngintip semua gak apa dimakan habis. Makan dimakan. Oh, berbicara. Nah, sahabat itu kan cerdas. Oh, pola konangan. Kita kan tadi sekali jamaah, berarti ngurus yang wuduk, itu sing ngendel. Berarti siapa yang berwuduk itu sing ngendel. Awas ya, nono sopo sing wuduk. Terus berundel kabeh sahabat. Begitu mantul dah, kan Nabi mantul. Wes, mangan. Sudah Rasulullah. Kan Nabi tidak tahu. Man akalah ini Rasulullah demi menutupi air. Demi menutupi air salah satu sahabat. Kan Nabi tahu man akalah lahmal jazur fajr tawadhu. Barang siapa yang habis makan daging unta sebaiknya berwudu. Mana untuk wudu kabeh? Jadi sahabat waduh gak konang. Terus sampai saat ini batin panangan sama yang itu. Lalu kan Nabi itu sebenarnya menutup air. Menutup air. Lah tapi kalau masih jauh kan Nabi. Terus Imam Malik wajib berwudu, terus Imam Syafi'i sunnah. Jadi lek wonten tiyang mantun dan mangan daging unta, dia punya wudu, mau sholat misalnya mau sholat, apakah wajib berwudu lagi bosan? Tapi sunnah. Kalau jawa faliyatawaddo itu bahasanya sebaiknya dia berwudu, tapi bukan wudu lah, bukan tawaddo, wudu lah. Kalau faliyatawaddo sebaiknya berwudu berarti perintahnya niku sunnah. Tapi kalau tawaddo berwuduklah atau bersucilah. Idza kuntum ila sholati faghsilu, kalau mau sholat basuh wajah. Berarti mau sholat gak berwudu wajib wudu. Tapi kalau tawaddo sunnah menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik wudu gak batal. Tapi kalau diperintahkan Nabi dekati sholat wajib wudu. Jadi wajib wudu. Lek mantun makan daging unta. Jangan mantun nanti makan daging unta. Kalau masih jauh kan Nabi tetap berarti syariat. Kami sama Yesus. Kata seman akalalah manajul kaliyawatan yang terakhir. Maaf di luar tema, teman saya ada ini. Jadi waktu begitu hati teman saya ada yang saat puasa tidak bisa menahan emosi karena dia berpikirnya puasanya sia-sia dan hanya mendapat haus dan lapar. Dia akhirnya dengan sengaja mokel. Percuma muring-muring kau oleh gajar. Betul Pak. Dan kebetulan saya ini langsung saya daripada tidak berbuat. Kenapa? Karena misalnya wonten tiyang poso, anggaplah sing ngrasani, anggaplah masih bermaksiat atau marah dan sebagainya, maka kewajibannya telah gugur. Dia tidak berdosa karena meninggalkan puasa. Tapi ketika orang itu tidak berpuasa, maka dia berdosa karena tidak berpuasa. Jadi jangan jadikan murid-murid ini sebagai alasan pembenar untuk kita mau. Murid-murid bisa jangan buatan parah, nggak boleh. Itu karena misalnya marah-marah kemudian mokel buatan parah. Kenapa? Karena kalau kita mokel dengan sengaja berarti kita meninggalkan kewajiban buatan parah. Kata nggih? Insyaallah iki paling kami umum kembali dan kembali amin Allahumma amin. Sangat dalam pilih kata salah pada terbaca dengan mulai awal kemarin sampai hari ini di luar maupun di dalam majelis ini ada salah lepas saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.